Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Wal mutabayi'ani, orang yang sedang transaksi jual beli, berarti penjual dan pembeli. Bil khiyari, boleh khiyar. Khiyar itu memilih antara melanjutkan jual beli atau membatalkan. Itu namanya khiyar. Tawar menawar itu ya bisa jadi, bisa enggak, itu boleh. Tapi masuk beli nasi uduk nawar ya? Wah bangetan. Kuwo bangetan. Terlalu. Masuk nasi uduk aja ditawar. Tapi seandainya ya boleh kok ya. Tapi kadang ya emak-emak nawar ya, udah dikasih tambahin dong bawang gorengnya. Berarti kan nawar itu ya? Tambah satu. Boleh. Itu namanya khiyar. Khiyar itu tawar menawar. Antara iya jadi atau batal, enggak jadi. Malam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli itu belum berpisah, alias masih ada di situ. Kita baca dulu nanti keterangannya. Walahuma, dan bagi penjual dan pembeli, ayyashtarito, mensyaratkan al-khiyaro khiyar ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Lah kalau disyaratkan sampai 3 hari berarti ya jual beli barang yang awet. Mosok beli nasi uduk 3 hari. Ya enggak lah ya. Wa idza wujida, apabila dijumpai atau ditemukan, bil mabi'i, barang yang dijual, aibun, cacat. Barang yang dijual itu ternyata ada aibnya, ada cacatnya. Falil mushtari, maka bagi orang yang membeli, radduhu, boleh mengembalikannya. Tuker, ya boleh mengembalikan uang kembali atau tuker. Titik, cuman di situ nggak dikasih titik. Kemudian wala yajuzutin, dan tidak boleh bai'us samroti, menjual buah-buahan, mutlakon, secara mutlak, artinya mutlak tidak boleh. Illa, kecuali ba'da buduwi solahiha, kecuali setelah jelas bagusnya atau tampak bagusnya buah tersebut. Ini kalau dulu di kampung namanya sistem ijon. Kalau orang Sunda apa? Kalau di kampung saya dulu itu tebu baru umur segini nih, kan belum kelihatan tebunya. Udah dibeli, kan belum kelihatan ini tebu, masih cuma daun. Atau enggak kadang mangga baru kembang, tapi udah dijual dan dibeli. Nah itu namanya ijon. Kalau orang Sunda apa? Ijon. Nah, itu dalam hukum Islam, kalau memang itu statusnya jual beli, tidak sah, tidak boleh. Di sini wala yajuzu bai'us samrati mutlaqan, tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak illa ba'da buduwi salahiha, setelah kecuali setelah kelihatan bagus dan tidaknya buah tersebut. Masih kembang udah dijual, padahal kalau kembang kan ada kemungkinan rontok, kering, nggak jadi. Padi dulu juga begitu, baru jebrol, baru keluar itu kan masih dangak begini kan, belum kelihatan itu jadi apa enggak. Ya kadang bisa habis dimakan burung, bisa kering karena kurang air, bisa karena penyakit. Lah kalau udah panen sih udah jelas buahnya kan. Lah ini yang nggak boleh itu yang belum jelas. Yang kayak tadi kalau di kampung saya dulu pernah memang teman semenjak
pada ngaji mulai ngerti, mulai hilang budaya itu, mulai jual beli ijon tadi loh, namanya ijon. Sunda ijon juga ya namanya ya. Kan belum jelas kan, masih kembang, mangga atau apa masih kembang, tapi udah dijual. Tapi kadang yang beli juga ada aja. Lah ya, kecuali kalau cuma pesen berarti kan belum, nanti di belakangnya ada. Misalnya ini mangga jangan dijual ke siapa-siapa ya, ini saya panjer. Nah itu namanya belum jual beli. Belum, kan belum. Yang namanya beli udah saya beli. Nih duitnya, nih barangnya. Bodoh amat mau hancur mau rusak bukan urusan. Nah itu kalau dalam fikih nggak boleh, karena dalam Islam prinsipnya orang jual beli itu kan harus saling menguntungkan, antarodin, saling ridho. Titik. Wala bai'u ma fihi ar-riba. Wala, dan tidak boleh bai'u ma, menjual barang fihi, yang ada dalam barang tersebut ar-riba, ada potensi riba. Bijinsihi, dengan jenisnya, rotban, ketika barang itu masih basah, berarti ini buah-buahan yang basah kayak gabah. Kalau gabah masih basah, apalagi lah ya kan ditimbangnya berat, belum jadi kan. Illal laban, kecuali memang susu, orang jual susu yuk basah namanya susu, kecuali kalau sudah diolah. Ini materi pokoknya. Kemudian kita bahas yang lebih agak rinci. Ini bahas masalah khiyar. Khiyar itu bahasa gampangnya menjadi atau tidaknya orang jual beli. Lah khiyar itu sendiri dibagi menjadi macam-macam. Khiyar artinya khiyar itu boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli. Yang pertama ada namanya khiyar majelis. Khiyar majelis itu transaksi nego jual beli selama orang itu masih berada dalam satu tempat. Kalau salah satu meninggalkan tempat berarti dianggap batal. Ini kan sering kita lakukan begitu ya. Kita misalnya ke Islamik situ nawar baju. Ini berapa bang? Baju 200. Kita tawar 100 umpama ya. Biasanya kan separuh mak-mak kan. Ya 100. Wah, belum dapat Bu, 180 ya. Ya udah deh Bang. Kemudian kita pergi. Lah berarti itu khiyarnya udah habis. Selama kita masih berada di situ masih nego-negoan. Lah itu namanya khiyar majelis. Lah itu udah jadi namanya kan. Khiyar majelis itu ketika penjual dan pembeli masih berada dalam satu tempat. Kalau salah satu udah pergi, berarti menyatakan batal. Atau memang menyatakan sudah deal kemudian pergi. Itu namanya majelis. Majelis itu berarti masih dalam satu tempat. Atau kadang ada orang dagang keliling, dagang karpet atau dagang apa, kita berhentiin bang berapaan karpet? 300, 150 ya. Duh nggak bisa Bu. Lah kemudian abangnya pergi, ya udah berarti itu khiyar majelisnya sudah selesai. Nah, tawar menawar itu kan namanya khiyar itu. Ketika masih dalam satu tempat itu disebut dengan khiyar majelis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyari. Orang yang berjual beli itu boleh khiyar, boleh milih apa iya jadi beli atau tidak. Malam yatafarraqa, selama penjual dan pembeli belum pisah. Fa in sadaqa, kalau memang cocok harganya, cocok barangnya, dengan wabayana, dan yang jual itu menjelaskan barangnya itu. Misalnya kalau ini karpet produk ini Bu, bagusnya ini, tapi juga disebutkan kelemahannya. Ini kadang kalau kita rata-rata kalau jualan kan cacatnya nggak diunjukin ya. Pokoknya yang diunjukin bagusnya aja, sehingga orang yang mau beli langsung tertarik.
Padahal di sini kalau mengikuti ajaran Rasulullah, kalau dia sebagai penjual, kalau penjual pembeli berarti cocok harganya, cocok barangnya. Lah kemudian penjualnya harus wabayana itu artinya menjelaskan barang yang dijual itu. Ya kecuali kalau yang jualan juga gak begitu paham banget barang yang dijual. Karena mungkin dia hanya ngambil misalnya, terus dia jualan, wes pokoknya ini bu barangnya silakan lihat sendiri, ini karpetnya, ini modelnya, kalau memang ibu cocok ya silakan harganya sekian, kalau nggak cocok ya sudah. Nah jangan sampai cacatnya diumpetin, nah bahaya. Burikalahuma fi bai'ihima, maka kalau memang cocok harganya kemudian dibayar dan yang jualan menjelaskan kekurangannya, kelebihannya, maka jual beli yang seperti inilah yang diberkahi oleh Allah. Artinya jual beli yang kalau memang pembeli kok seandainya kemudian hari nyesel, kan udah ngeliat barangnya, udah ngecek, udah diteliti macam-macam, yo nyesel berarti kan kesalahan kita sendiri. Kayak saya dulu pernah cerita beli jam dinding untuk musola, nggak ngelihat deskripsi barang, ukurannya itu nggak ngelihat, pokoknya ngelihat gambarnya bagus langsung klik. Begitu barang datang kok kecil, maksudnya kan mau ditaruh begitu kan biar agak gedean. Awalnya saya mau komplain, cari lagi itu yang jualan kemarin. Begitu saya klik lagi kan ada deskripsi itu apa, keterangan barang itu nggak saya lihat, asal cocok. Berarti kan saya yang salah, bukan yang jualan. Begitu saya klik ukuran sekian, akhirnya saya ambil meteran tuh. Oh iya bener ya, panjangnya sekian, tinggi sekian, tebel sekian, beratnya sekian. Oh berarti saya yang salah. Lah kecuali kalau dia tidak, yang jualan tidak menjelaskan ini langsung saya beli, bisa saya komplain. Nah ini enggak. Wa in kadzaba, tapi kalau bohong, wakatama, dan yang jualan menyembunyikan cacatnya barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan hanguslah, hilanglah keberkahan jual belinya. Yang jualan memang ia dapat untung, tapi matiin rezekinya sendiri. Lah iya kan kapok. Karpet katanya bagus, katanya awet, di laundry sekali brodol semua. Wes kapok, nggak beli lagi. Berarti kan keberkahannya hilang, udah nggak berlanjut. Dan kadang mohon maaf ya, kita itu kalau dalam masalah kejujuran dagang kalah sama orang Cina. Saya kan dari rumah saya nggak jauh itu kan ada Cina, dia kan jualan HP. Itu kalau yang memang HP second, dia jelaskan, Bu, kalau memang ibu mau, ini HP-nya tipenya ini kekurangannya di sini, terus memorinya segini. Kalau ibu mau, ya udah ini barang. Kalau kita kan diumpet-umpetin, makanya kadang malah yang dari sini nih kita malah perlu belajar dari orang lain. Padahal Rasul udah memberikan gambaran pada kita, kalau dalam khiyar majelis itu tadi masih dalam satu tempat ya harus menjelaskan barangnya. Kalau ditutup-tutupin kekurangannya, nah berkahnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah ketika penjual dan pembeli mensyaratkan deal atau tidaknya barang. Misalnya begini, kita beli sepeda atau beli motor. Ya udah, motor ini saya beli ya, cuman dengan syarat saya bawa pulang dulu. Kalau mang istri cocok, ya jadi saya bayar. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf, kembali. Lah ini namanya khiyar syarat. Atau mungkin kadang ibu beli apa kayak gitu ya. Nanti kalau tas umpama, beliin cucu, beliin anak, ini deal saya mau harganya 100. Cuma ini kan masih khiyar itu masih masa syarat.
masa apa namanya itu, masa memilih. Nanti ini saya bawa pulang atau saya unjukin ke cucu. Kalau cucu memang mau, ya jadi ini. Tapi kalau nggak mau, ya saya pulangin. Lah ini namanya khiyar syarat. Lah ya yang penting kan deal kan antara penjual dan pembeli. Lah kalau penjualnya, wah ya nggak bisa bu, ya berarti nggak bisa. Kalau misalnya penjualnya, ya udah bawa aja bu. Nanti kalau memang cucunya cocok, ya udah ibu kesini lagi, ini dibayar atau transfer. Nah, umpama cucunya entah di mana atau apa, itu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat itu yaitu, atau misalnya, ya contoh lain banyak kan ya, contoh begini ya, yang saling sering biasanya motor. Ini saya bawa dulu, saya pakai, kalau memang enak, ya udah saya bayar. Tapi kalau kok ternyata kok mogok atau apa, yowis gak jadi. Lah ini namanya khiyar syarat, yaitu disyaratkan ketika kita jual beli, atau misalnya kadang beli rumah, kita yang beli, cuman nanti yang nempatin anak, kita udah cocok harganya, udah tong ya, ini saya panjer sekian, tapi dengan syarat wong nanti yang nempatin anak, nanti anaknya saya ajak ke sini. Kalau memang anaknya mau, lingkungannya cocok, rumahnya cocok, ya kita bayar full. Tapi kalau enggak, yo batal. Nah itu namanya syarat, yaitu dengan mensyaratkan. Kita jadi beli, tapi ada syarat, tapi dengan catatan yang jual juga mau. Ya kalau yang jual enggak mau, ya enggak jadi. Ya. Lah itu namanya kan, itu secara tidak langsung kan namanya khiyar syarat. Mensyaratkan kalau memang jamaah setuju dengan warna seperti ini, tapi kalau enggak yo wis, itu namanya khiyar syarat. Ya boleh, dalam Islam diperbolehkan. Syarat itu mensyaratkan kita menjadikan jual beli atau membatalkan dengan syarat, dengan catatan, itu disebut dengan khiyar syarat. Kemudian yang ketiga ada namanya khiyar aib. Khiyar aib, cacat, yaitu jual beli yang ini kadang yang malah penjual ini malah yang menawarkan, kalau memang tidak puas barang bisa kembali, duit kembali, kan gitu ya. Ini namanya jual beli antara iya dan tidak, tetapi dengan catatan nanti kalau ketemu cacatnya barang dikembalikan. Boleh. Biasanya kalau dijual online malah iya ya. Belum lama saya kan beli sesuatu barang gitu ya. Nah itu malah yang jualan, Pak nanti kalau memang cocok, memang ada, bukan cocok, kalau ada cacat boleh dikembalikan, uang dikembalikan utuh. Nah ini namanya khiyar. Lah berapa lama itu cacat? Ya tergantung kesepakatan. Kalau dalam khiyar ini tadi salah satu ayam, paling enggak yo 3 hari. Yo kalau nggak dipakai yo nggak tahu cacatnya di mana. Lah ya kan. Lah yang penting pokoknya penjual dan pembeli tadi saling sepakat. Kalau memang ditemukan cacat, misalnya beli baju begitu, mesen kan di gambarnya kan bagus, begitu nyampe rumah ternyata jahitannya ada reject, ada memang bahannya kok ternyata nggak sesuai, berarti kan ditemukan cacat. Maka kalau memang sudah ada perjanjian, lah ini namanya khiyar aib. Khiyar melanjutkan jadi beli atau dibatalkan dengan catatan minta beberapa saat, berapa waktu kalau ditemukan cacat. Itu namanya khiyar
aib. Dan bagi pembeli penjual tentunya aibnya tadi yang di awal ya harus ditunjukkan kalau memang barang itu ada kurangnya. Ini kadang kan di Facebook itu kan ada marketplace itu ya, jual beli via Facebook. Misalnya jual motor tahun sekian jenisnya ini, biasanya kekurangan, pajak belum dibayar. Ya kan harus dijelaskan kan biar pembelinya itu tidak kecewa. Karena dalam Islam kan prinsipnya antaradin. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Kita sesama muslim ini saudara. La yahillu, tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Ba'a min akhihi bai'an wa fihi aibun illa bayyanahu. Tidak halal alias haram apabila sesama kita menjual barang yang di situ ada cacatnya, ada aibnya, tapi kita tidak menjelaskan cacatnya, tidak memberitahu cacatnya. Nah ini dulu waktu saya masih jualan beginian. Nah ini kan kadang kalau nggak jujur ya namanya pembeli kadang kan awam kayu ya. Asal kelihatan pokoknya warnanya coklat bagus dibilang jati, padahal belum tentu. Ada yang lemari itu yang jati cuman kanan kiri sama pintu, belakang sama rak-rakan bukan ya. Lah kalau saya dulu dari tahun 2000 sampai tahun 2012 12 tahun mainannya beginian ya baru melihat aja udah tahu. Misalnya lemari, ini kalau yang jualan nggak jelasin, misalnya yang jualan kok ngapusi, ini kayu apa Pak? Jati. Padahal mah yang jati cuma pintunya doang. Mahoni masih bagus, Mahoni mahal juga sekarang. Bukan kayu-kayu apa itu? Yang kayak di depan-depan ini loh. Lupa namanya itu, yang kayu yang putih-putih itu loh. Enggak, biasanya kan di pinggir jalan raya itu kan ada pohon gede tuh. Nah, kayu lupa namanya, pokoknya bukan jati lah. Bukan, kalau mau ini bagus, bukan. Itu kadang dicampur kemudian direndam pakai bata merah ditumbuk. Ntar sekian lama, sebulan 2 bulan warnanya sama jati. Lah kalau yang jualan kok tepu-tepu, wah wes. Sofa juga sama. Tapi kadang orang bilang duit gak bisa bohong. Lah iya, duit gak bisa bohong. Lemari sama 3 pintu, yang satu harganya 6 juta, satu harganya 3 juta. Ya kalau catnya 1.000 itu kayu apa itu? Lah ya tergantung. Misalnya sama-sama lemari pintu 3, satu harganya 3 juta, yang satu kok 6 juta. Lah ya kayak 6 juta udah pasti itu kayu jati semua. Lah kalau yang 3 juta itu bisa jadi yang jati cuma pintunya doang. Makanya orang bilang duit gak bisa dibohongi. Ya pokoknya asal mahal ya. Makanya justru kita malah kalau beli sesuatu kok harganya di bawah standar, itu harus curiga. Ini barang apaan? Zaman dulu saya masih nukang Bu, ada orang datang bawa bur sama serutan. Burnya aja saat itu harganya udah 400, serutan harganya 600 700 yang pakai listrik. Itu dia datang nawari 2 barang harganya 300. Wah, malah nggak beres ini. Ini jangan-jangan kembat punya orang, atau jangan-jangan dalemannya nggak tahu. Nah, kita orang Islam ini kalau memang pengen berkah ketika sebagai penjual, yo dijelaskan. Ini barang ini cacatnya di sini. Karena tidak halal kita menjual barang yang cacat tapi kita tidak jelaskan cacatnya. Justru malah kadang ditutup-tutupin. Salak yang bagus taruh di atas, yang kecil-kecil taruh di bawah. Duku kita kalau disuruh nyobain kan nyobain yang atas ya, gede-gede. Begitu kita beli diserok pakai piring plastik yang bawah, serok, plastiknya warnanya hitam. Nah kalau plastik putih kelihatan,
langsung masukin, ngiket, kita bawa pulang. Begitu nyampe rumah, ya. Lah ini kan tidak mengikuti prinsip jual beli dalam Islam yang tadi namanya khiyar aib. Kalau ada cacat boleh kembali. Sebetulnya kita sebagai pembeli misalnya begitu di rumah kok dukunya kecil-kecil boleh ngulangin. Iya kalau belinya deket lah, kalau belinya jauh ongkos ngulanginnya itu berapa? Cuman kan ya itu menghilangkan keberkahan orang yang jual. Lah yo beli sekilo aja belinya di Pulau Gadung kan. Kemudian yang keempat ada namanya khiyar tadlis. Khiyar tadlis di buku itu mah gak ada. Adanya di buku lain. Ya buku itu mah pokoknya cuma singkat-singkat doang, itu namanya buku juga buku matan. Khiyar tadlis adalah khiyar boleh memilih atau melanjutkan jual beli kalau memang ada unsur penipuan. Kalau tadi kan ditemukan cacatnya barang, kalau ini seandainya ditemukan unsur penipuan, tentu ya yang entah penjual entah pembeli. Ini akan saya beli, benar saya beli, tapi kalau nanti ada unsur sampean ngapusi saya di barang ini, ya otomatis barang ini saya pulangin. Ini biasanya kalau orang mesen ya, mesen barang, kalau barangnya udah ada, berarti kan kita udah bisa cross check kan barang. Tapi kalau barang belum ada, misalnya kayak ibu mesen apalah gitu ya, mesen kok ternyata begitu barang kok nggak sesuai dengan yang kita inginkan, berarti kan ada unsur penipuan. Kita mesennya yang gede, ternyata kok kecil-kecil. Nah itu namanya khiyar tadlis. Kemudian yang ke-5, yang terakhir, yaitu namanya khiyar ghabban atau kekeliruan. Misalnya begini, Ghabban itu kekeliruan. Misalnya begini, ada orang jual. Nah, yang jual itu dia nggak yakin dengan barang yang dijual. Misalnya dia barangnya kan banyak, tukang burung misalnya. Ada yang beli, Bang, saya jual burung yang ini nih. Ya udah, tapi saya nggak yakin ya, kayaknya ada yang dipesan orang, entah ini apa ini. Ya udah deh, saya bawa dulu. Nanti kalau memang keliru, ya udah Bang telepon saya aja. Lah ini namanya khiyar ghabban. Kalau memang ada kekeliruan dari barang yang dijual, siap untuk dikembalikan. Atau misalnya jual apa yang kayaknya yang ini udah punya orang, cuman saya nggak yakin yang ini apa ini. Misalnya barangnya ada banyak gitu kan. Lah kemudian ada yang ya udah nih saya bawa dulu dah. Nanti kalau memang keliru, ya udah telepon saya aja. Karena ini ada kekeliruan. Lah ini namanya khiyar ghabban, khiyar yang boleh untuk mengembalikan barang yang diperjualbelikan karena ada kekeliruan. Keliru melayani atau mungkin keliru ngambil atau apa. Lah itu namanya khiyar. Jadi intinya entah khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib dan macam-macam itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli apabila ditemukan hal-hal yang mungkin tidak cocok, syaratnya tidak cocok, ada cacatnya, ada unsur penipuan, ada unsur kekeliruan dan lain-lain. Nah itu boleh untuk dibatalkan atau memang yang beli ya biarinlah ada cacatnya. Cacat cuma segini doang ini udah gak apa-apa. Misalnya saya beli buku, gambarnya ya bagus, gambar ya. Begitu datang ternyata dalamnya ada cacat. Ada yang bagian selon ini sobek. Cuman saya yang beli ridho. Ya udah deh gak apa-apa wong cacat dikit ini, ya udah gak apa-apa. Nah itu ridho. Atau tadi kasus beli duku, begitu nyampe rumah ya asem-asem. Ya udahlah gak apa-apa lah. Daripada hitung-hitung ngulangin ongkosnya juga berapa, ya udah deh. Nah kalau ada kata ya udah deh, berarti kan ridho.
Lah prinsip dalam jual beli dalam Islam itu antara penjual dan pembeli saling ridho, ikhlas. Kalau orang tua dulu kalau jualan ridho ya. Apalagi orang daerah saya, orang Betawi. Kan dulu saya langganan beli telur bebek gitu. Padahal ya gak seberapa harganya kok. 3.000 berapa. Saya kan biasanya kalau mesen 10, asal dia datang nih, saya bayar, dia nyerahin telur, ajak salaman. Salaman, ridho ya Pak, ridho. Ya memang ini yang bagus kan gitu ya. Orang-orang zaman dulu memang hati-hatinya kayak begitu. Iya, dulu ada ya. Cuman di daerah saya di Bojong yang orang asli situ, yang orang-orang sepuh, itu masih pakai bahasa itu. Ridho ya Pak ya, ini uangnya ya, ini telurnya. Ini sebetulnya prinsip Islam ya seperti itu. Antara yang jual dan yang beli ada saling ridho. Wallahu a'lam bishawab.